Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Oki Alkafi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, KPI 5C. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester administrasi dakwah. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang pengaruh tata letak ruang dalam meningkatkan efisiensi kerja dalam lembaga dakwah. Sebagaimana kita tahu, jika kita dalam suasana sedang belajar pun, kita pasti menyukai suasana yang kondusif, suasana yang nyaman. Nah, tentu saja di dalam sebuah tata ruang tempat kerja itu sangat membutuhkan tata letak ruang yang baik agar terjadinya efisiensi kinerja yang baik. Menata sebuah kantor itu merupakan kebutuhan. Tata ruang kantor sendiri menjelaskan bagaimana tata ruang yang efektif untuk memberikan kepuasan kepada para pegawai atau memberikan kesan yang mendalam atau kesan yang baik kepada para pegawai. Oleh karena itu, penataan ruang kantor merupakan segi yang penting untuk memberikan keefektifan bekerja pada suatu kantor tersebut. Apabila terdapat tata ruang kantor yang tidak sesuai, tentunya itu akan menyebabkan kejenuhan dan juga ketidakfokusan para pegawai, sehingga itu akan menyebabkan ketidakselesaiannya atau ketidakefektifannya dalam bekerja. Hal itu akan menyebabkan semangat kerja para pegawai menurun dan juga akan mengakibatkan tidak terwujudnya atau tidak terselesaikannya tujuan yang jelas yang sedari awal akan dilaksanakan. Tentu kalian tidak mau bukan hal tersebut terjadi, maka tata ruang kantor itu sangatlah penting baik itu di lembaga-lembaga lain maupun di lembaga dakwah itu sendiri. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar keselamatan dan kesehatan pada pekerja kantoran nomor 48 2016 pasal 21 menyatakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya praktis untuk memberikan jaminan kesehatan serta menambah derajat keselamatan bagi para pekerja atau buruh. Tujuan perencanaan kantor untuk menyusun tata ruang kantor yang baik harus direncanakan terlebih dahulu agar supaya tata ruang kantor terlaksana dengan baik. Adapun tujuan perencanaan ini adalah yang pertama, mencegah penghamburan waktu dan tenaga kerja pegawai akibat prosedur pekerjaan yang dipersingkat. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, mencegah pegawai lain di bagian tertentu terganggu oleh pihak yang mencari bagian tertentu atau mencegah dari kebisingan dari pihak-pihak lain. Dan bagi para pegawai, selanjutnya lagi, menciptakan keleluasaan gerakan bagi para pegawai yang sedang bekerja. Akhir adalah kemungkinan pegawai untuk menggunakan ruangan lain pada waktu tertentu. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan tata ruang. Sebagaimana kita tahu, yang pertama adalah pencahayaan. Jika pencahayaannya baik, tentu feel yang kita dapat atau feel pekerja atau karyawan yang didapat adalah semangat. Apabila redup, feel yang didapat atau semangatnya akanlah meredup karena akan dominan terasa mengantuk. Warna yang dipakai pada ruangan juga merupakan salah satu hal yang penting loh. Warna-warna yang membuat mata segar dan warna-warna yang tidak membuat mata sakit gitu ya, itu membuat efektivitas kerja lebih nyaman. Gunakanlah warna-warna yang netral agar tidak terjadi ketidakefisiensian dalam bekerja. Selanjutnya adalah kalkulasi udara yang cukup. Jangan sampai ruangannya kecil tapi orangnya banyak sehingga kebanyakan orang tidak bisa bernafas dengan baik. Hal tersebut tentu akan berpengaruh kepada proses kinerja seorang karyawan. Suara juga menjadi salah satu faktor kefokusan para karyawan sehingga usahakan tidak melakukan kebisingan yang akan mengganggu para teman-teman karyawan kita yang lain. Tersebut merupakan hal yang paling penting dan harus sangat diperhatikan oleh para atasan agar karyawan-karyawan bekerja dengan semaksimal mungkin.
Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.